Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kebebasan berpendapat belakangan ini banyak dipertanyakan setelah aparat lebih represif menghadapi para pendemo dan mereka yang kritis mengkritik. Tidak heran kalau pemerintah pun dicap anti kritik saat terjadi sejumlah penangkapan. Tindakan aparat di lapangan ini seringkali bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi yang mengaku tidak anti kritik. Apa yang sebetulnya terjadi sehingga sikap Presiden dan aparat tidak sinkron? Dan bagaimana menjaga agar kebebasan berpendapat tidak kelewat batas juga? Bersama saya, Zilvia Iskandar, inilah Indonesia Town Hall, merawat kebebasan, menolak represi. Kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap Presiden Joko Widodo, sehingga semua masalah ingin disampaikan kepada Presiden. Padahal kalau kita mau lihat, itu bisa berjenjang kan? Ada banyak pemerintahan daerah yang tidak cukup cakap dalam menangkap aspirasi publik, sehingga publik bahkan tidak tahu apa yang dikerjakan oleh entah itu bupati atau gubernurnya, sehingga sedikit-sedikit lari ke Pak Jokowi. Pemirsa, untuk membahas tema malam hari ini sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Di sebelah kiri saya ada juru bicara Presiden Republik Indonesia, Fajrul Rahman. Mas Fajrul, selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam baik. semuanya. Berikutnya adalah politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Bang Kapitra, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya ada Ketua Umum YLBHI Asfinawati. Mbak Asfina, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada peneliti senior imparsial Al Araf. Mas Al, selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa sudah bergabung juga dari luar studio. Ada Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama saya di sini. Sebelum saya memulai dialog pada malam hari ini, pemirsa, saya akan mengulas sedikit tema kita malam hari ini. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan dirinya tidak anti kritik. Malah Presiden sendiri yang minta supaya masyarakat lebih aktif mengkritik dan memberi masukan. Masyarakatnya udah nurut sama Presiden, tapi aparat di lapangannya yang malah overreaktif. Mural dengan sosok mirip Presiden Jokowi yang bertuliskan 404 not found dihapus sama aparat. Mahasiswa UNS membentangkan poster minta Pak Jokowi benahi KPK dan tuntaskan pelanggaran HAM, diamankan sama polisi. Yang terepik adalah ketika Pak Suroto, seorang peternak ayam, bawa poster dengan tulisan Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar, malah digadang sama polisi. Jadi jangankan mengkritik, menyampaikan aspirasi saja ujungnya dibawa ke kantor polisi, bos. Presiden Jokowi akhirnya sampai harus turun tangan sendiri menyikapi sikap overreaktif aparat. Pak Suroto dan kawan-kawan peternak ayam Blitar akhirnya diundang Presiden ke istana. Presiden lagi kasih contoh ke aparat. Gini loh cara menanggapi kritik. Presiden juga katanya sudah menegur Kapolri langsung. Setelah ditegur, langsung deh Polri bikin lomba mural di seluruh Polda Indonesia. Ya, moga-moga aja kalau ada yang bikin mural isinya kritik tidak langsung tereliminasi ya Pak. Menurut Kontras, pemirsa, sikap reaktif aparat penegak hukum terjadi karena selama ini tidak terbiasa menerima kritik dari masyarakat. Aparat terbiasa bekerja untuk kepentingan asal Bapak senang. Oleh karena itu, Presiden tidak cukup mempersilahkan masyarakat mengkritik pemerintah, tapi juga harus menjamin para pengkritiknya tidak dikriminalisasi. Saya kira ini bentuk ekspresi dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ada gap yang cukup dalam antara sikap normatif Presiden Jokowi yang berkali-kali mengatakan tidak anti kritik dengan sikap aparat di bawah.
Baik, pemirsa, saya akan langsung mulai dialog kita pada malam hari ini. Mbak Asvina, mulai dari Anda. Anda bilang rezim otoriter tidak akan senang dengan kebebasan bicara maupun pikiran. Apakah rezim Presiden Jokowi adalah rezim yang otoriter? Kalau kita melihat dari 2019, setidak-tidaknya data menunjukkan kebebasan menyampaikan pendapat itu kemudian hampir menjadi sesuatu yang terlarang lagi. Gitu ya. Hampir menjadi. Iya, atau bahkan bisa dikatakan untuk mereka yang sudah pernah ditangkap, mengalami kekerasan itu sudah jadi yang terlarang ya. Dan mereka ini bukan ditangkap ketika lagi demonstrasi saja, saya sudah sering katakan datanya menunjukkan ada yang baru menuju tempat aksi sudah ditangkap. Dan itu juga dikonfirmasi dalam surat telegram Kapolri tahun 2020 yang dibuat pada Oktober, yaitu betul-betul menyambut aksi Omnibus Law ya. Karena ketika Omnibus Law Cipta Kerja mau disahkan. Dan kemudian penangkapan sewenang-wenang ini, kenapa bisa sewenang-wenang? Karena ditangkap ribuan orang, kemudian di proses hukum hanya sedikit. Padahal penahanan penangkapan dalam hukum acara pidana hanya untuk proses hukum. Kalau nggak ada proses pengadilan, ngapain orang ditangkap? Nggak boleh. Kalau ada pelanggaran dalam demonstrasi, dibubarkan. Begitu kata Undang-Undang 998. Dan kemudian masalah-masalah ini diikuti dengan kekerasan. Banyak sekali yang kemudian korban-korban itu dipukul, baik ketika ditangkap maupun ada juga beberapa yang di kantor polisi. Dan kemudian mereka tidak boleh bertemu dengan penasihat hukum. Dan akhirnya merembet ketika penasihat hukum bilang kami punya hak, beberapa penasihat hukum dari LBH kena kekerasan juga dari polisi. Tapi apakah peristiwa demi peristiwa itu menjadikan rezim pemerintahan Jokowi itu menjadi rezim yang otoriter? Itu kan indikasi ya. Jadi begini, kita bisa lihat kadarnya seberapa ya. Tentu saja kalau kita bandingkan 32 tahun Soeharto berkuasa dengan 7 tahun berkuasa, itu bukan sesuatu yang sebanding untuk dilihat ya. Tapi pertama kali reformasi yang dibuat adalah Undang-Undang 998, kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kenapa? Karena itu mau menunjukkan pada masa Orde Baru itu yang otoriter itu, demonstrasi itu terlarang. Oke. Gitu ya, dan sesudah itu tidak ada lagi yang pelarang dan bahkan tidak perlu izin, cuma memberitahu. Begitu. Apalagi kalau hanya ada kunjungan presiden kemudian sambil bawa poster tidak perlu sampai ditangkap polisi. Betul, apalagi kalimatnya kan sebetulnya sangat lembut itu. Minta tolong. Kalau nggak boleh minta tolong sama presiden sama siapa lagi? Baik, Mas Fajrul, ada indikasi bahwa rezim pemerintahan Jokowi adalah rezim otoriter dilihat dari sejumlah penangkapan-penangkapan yang terjadi paling tidak dari tahun 2019 dan puncaknya beberapa rentetan peristiwa pada bulan September ini. Apa jawaban dari istana soal ini? Tadi sudah dijawab oleh Asvina, tidak sama, tidak setara Orde Baru yang 32 tahun berkuasa itu orang dibunuh, dihilangkan, dipenjarakan, dibuang. Saya termasuk salah satu korbannya. Itu nggak setara dengan itu. Dan dia sudah mengatakan tadi, dan itu bagus menurut saya. Yang terpenting sekarang begini deh, termasuk juga pernyataan seperti istilah represif. Itu kalau kita kan lebih mengatakannya, bahkan dari Kapolri mengatakan, itu terlalu reaktif, tidak humanis. Nah, kita kembali aja. Bagaimana caranya ketika terjadi dengan kasus Suroto, Presiden Joko Widodo langsung bertindak kan ya? Dan kemudian langsung mengundang ke istana. Suroto minta maaf, bahkan Presiden yang berterima kasih. Karena dengan adanya Suroto, jadi beliau bisa tahu apa yang terjadi di bawah dan kemudian upaya penyelesaian itu sudah dilakukan. Misalnya upaya menurunkan harga jagung dari 6.000 ke 4.500, bahkan tadi siang itu sudah beberapa kegiatan terkait dengan mengantar jagung untuk keperluan itu sudah disampaikan. Banyak yang nah, pada intinya begini deh, Presiden Joko Widodo itu sangat setia terhadap konstitusi. Setidaknya Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 28. Itu kan tentang kebebasan berpendapat. Itu udah pasti. Kemudian juga sudah setia terhadap apa yang tadi disebut sebagai 998. Begini Mas Fajrul, tindakan Presiden mengundang Pak Suroto dan kawan-kawan diapresiasi, tapi banyak juga yang mempertanyakan kenapa baru sekarang setelah banyak rentetan kejadian, kenapa Presiden baru bereaksi tegas sekarang? Sebelumnya sudah kan, tadi Presiden menyampaikan dalam menanggapi kasus BEM UI itu, ketika ada upaya untuk, kita sebenarnya hati-hati betul dalam menangani kasus mahasiswa ini, kita jangan sampai ada tangan-tangan ya agak berlebihan, makanya kita berusaha melindungi dan kemudian Presiden yang langsung menyatakan tidak ada apa-apa. Itu hanya menyampaikan pendapat boleh. Karena itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan dilindungi oleh undang-undang. Sejak peristiwa BEM UI Presiden sudah bereaksi, tapi kenapa terulang lagi ke UNS, kemudian ke Pak Suroto? Apakah yang bawahannya yang ngeyel? Nah ini kemudian kan saya pikir juga sudah coba diselesaikan, makanya Presiden sudah memanggil Kapolri dan kemudian Kapolri sudah bikin telegram yang bernomor STR 862 ini, di mana di dalamnya agar humanis,
tidak terlalu reaktif, pengamanan mengawal rombongan, berjalan tertib dan lancar, menyiapkan ruang bagi aspirasi. Saya pikir semuanya udah diselesaikan hanya dalam waktu segera. Harus dan ditekankan dan itu langsung surat telegram ini disampaikan kepada seluruh Kapolda dan mereka harus bertindak. Oke, sebelum Presiden bertindak keras lagi pada saat ini tegas, padahal kan Presiden sudah menyampaikan itu berkali-kali, Mas Fajrul. Pertanyaan saya adalah, kenapa itu tidak dijalankan? Dan bawahannya ngeyel atau seperti apa? Dalam organisasi biasa saja mengingatkan kembali tentang apa yang harus menjadi apa yang kita sebut seringkali sebagai apa yang disebut sebagai upaya prosedural gitu ya untuk menangani persoalan. Saya biasanya tiap hari menangani aja dalam organisasi, mengawasi, monitoring, evaluasi. Dan ini salah satunya. Kan kadang-kadang karena kondisinya menjadi sangat luas organisasinya, seringkali bisa ada meleset sedikit dan itu akan dilakukan pengawasan terus-menerus. Biasa saja kalau Presiden mengingatkan bawahannya dalam suatu organisasi yang besar ada meleset-meleset sedikit. Tapi apakah betul menurut Anda, Mas Al, ini menjadi suatu hal yang biasa ketika Presiden sudah berkali-kali mengingatkan tapi aparat di bawah tidak menjalankannya? Ini problemnya apa? Aparatnya yang tidak paham dengan keinginan Presiden atau memang ngeyel? Ya, saya mau menanggapi tadi pertanyaan Mbak Zilvia dulu. Pertama, termasuk tadi Bung Fajrul ya. Sejak 2018 memang ada akselerasi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Dan memang sebagian pandangan ilmuwan menganggap terjadi proses apa yang disebut dengan regresi demokrasi, kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal itu dikarenakan adanya pembatasan, salah satunya dikarenakan pembatasan terhadap 3 elemen kebebasan dasar, yakni adanya kontrol ketat dan pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Yang kedua, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi. Nah, hal itu bisa diuji dan dilihat dari 3 indikator. Indikator pertama bisa dilihat dan diukur dari pergeseran survei yang tidak berubah tentang kebebasan berpendapat. Pada tahun 2020, kita bisa lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik ya, yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan ketakutan masyarakat meningkat. Kurang lebih hampir di atas 50 bahkan 70% masyarakat mengalami ketakutan. Yang terbaru pada tahun 2021 yang dilakukan oleh P3S sama di atas 50%. Kebebasan pendapat dianggap terancam dan masyarakat merasa ketakutan ketika ingin menyampaikan penyampaian. Itu indikator pertama. Indikator kedua adalah bisa dilihat dari pandangan-pandangan ilmuwan, baik dari dalam atau luar negeri, akademisi, yang banyak sekali Mbak menulis jurnal bahkan penelitian yang menunjukkan bahwa memang terjadi apa yang disebut dengan politisasi terhadap institusi negara menggunakan instrumen hukum yang lebih terbuka dan sistematis dalam meredam kelompok-kelompok kritis. Gitu ya. Artinya memang ada upaya rezim untuk menggunakan instrumen hukum di dalam kerangka meredam kelompok-kelompok kritis tersebut. Jadi upaya rezim maksudnya ini tidak terlepas dari Presiden Jokowi. Kekuasaan. Itu tren dari 2018 sampai sekarang nggak berubah. Dan itu ukurannya dari berbagai... Tapi kalau spesifik dalam beberapa kasus terakhir, Mas Al, Presiden Jokowi sendiri yang bilang dia tidak anti kritik. Dan beberapa kali mengingatkan bawahannya. Tapi kalaupun itu masih terjadi, salahnya di mana? Komunikasi Presiden yang tidak jelas ke bawahannya atau seperti apa? Ya tampilan di depan Presiden untuk menyampaikan dia tidak anti kritik itu sesuatu yang baik. Ya. Tetapi yang jauh lebih baik jika Presiden punya sikap yang lebih jelas untuk menginstruksikan tentang arah penegakan hukum yang bisa menjamin 3 kebebasan tadi. Nah, sayangnya itu tidak dilakukan. Menurut saya, kalau Presiden melihat berbagai lembaga survei tadi yang ada, gitu ya. Seharusnya pada 17 Agustus kemarin, Presiden menganggap ini concern berbagai ilmuwan dan berbagai lembaga survei yang harus dijawab oleh Presiden pada pidato 17 Agustus bahwa kami ingin menegaskan arah penegakan hukum ke depan adalah wajib memastikan 3 jaminan kebebasan tadi. Organisasi apa yang dilarang oleh pemerintah? Kenapa? Organisasi apa? Bukan organisasi yang dilarang oleh pemerintah yang perlu lihat Bung Fajrul. Apa itu? Bung Fajrul yang harus dilihat adalah Perpu tentang Ormas yang dibuat oleh Presiden itu dikritik habis oleh berbagai ilmuwan karena merubah instrumen perubahan pembubaran Ormas dari oleh sebelumnya pengadilan melalui pemerintah. Kalau Ormas anti Pancasila, Ormas anti Undang-Undang 45, Ormas anti Bhinneka Tunggal Ika, Ormas anti Merah Putih, ya selesai. Bukan soal karena akan hancur. Nanti dulu. Saya ingin menyampaikan akan menghilangkan Republik Indonesia dan akan menghilangkan Anda juga. Loh,
kita melihat konteks isi undang-undangnya. Perpu Ormas itu bukannya untuk ormas tertentu, tapi seluruh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Sebut. Bung Fadil baca nggak isi undang-undang ormasnya? Sebut aja. Sebut yang mana? Di dalam undang-undang ormas, yang dimaksud dengan organisasi masyarakat itu ada ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Mana? YLBHI berbadan hukum. Kami tidak berbadan hukum. Yang Nanti kemudian... dulu, Bung Fajrul itu menyisakan bom atom buat organisasi masyarakat sipil. Kalau undang-undang ormas tidak diperbaiki, karena Ormas itu bisa menjadi mana cambuk. yang kemudian dibubarkan seperti di masa Orde Baru? Coba, saya mau tanya. Organisasi masyarakat ya. Sebut aja Nanti namanya. dulu, organisasi masyarakat siapapun dia, kalau ingin dibubarkan dalam konteks negara hukum, itu harus melalui mekanisme pengadilan. Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Anda menyebut itu aja prinsip due process of law. Gini aja siapapun deh. yang dibubarkan harus melalui pengadilan, Bung Fajrul. Gini aja. Itu Ormas yang anti Pancasila, anti Undang-Undang 45, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti RKRI, pasti habis. Silahkan, tapi mekanismenya harus melalui pengadilan, bukan oleh pemerintah. Karena pembubaran ormas oleh pemerintah itu adalah yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Makanya pada tahun 2013 revisi terhadap Undang-Undang Orde Baru dilakukan, Undang-Undang Ormas, pembubaran oleh pengadilan. Diberubah lagi tahun 2018 Anda oleh tahu pemerintah gak? itu loh. Degradasi demokrasi paling banyak oleh karena hantaman di antara masyarakat, terutama dalam kasus intoleransi. Anda tahu kan? Kenapa Perpu Ormas menambah hukuman penodaan agama? Karena kan? Bukankah itu inkonsisten? Jadi argumen pemerintah menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu terbantahkan dengan menambah hukuman penodaan Anda agama. tahun 2017 sudah paham bagaimana di dalam masyarakat terjadi adu domba yang terkait dengan intoleransi. Ya tapi kita negara hukum, kalau Bung Fajrul ingin membubarkan organisasi dalam negara hukum, hormati prinsip due process of law, bahwa itu dalam satu proses pengadilan, bukan dilakukan oleh pemerintah. Baik. Itu poinnya. Bang Kapitra, tanggapan Anda? Gini, pertama saya menolak keras ya kalau katakan rezim Jokowi. Rezim ini, kalau rezim Jokowi berarti Pak Jokowinya anti kritik dan otoriter. Keliru ini kan. Harus kita perbaiki. Dalam konstitusi kita menganut sistem apa disebut dengan separation of power. Ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan juga ada yang disebut dengan distribution of power. Ada mendistribusikan kekuasaan seperti ada otonomi dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan delegation of authority. Ada pelimpahan kewenangan. Presiden sebagai kepala pemerintah, termasuk kepala negara, melimpahkan kewenangan kepada kepolisian sebagai garda terdepan ya, untuk mengatasi ketitipan masyarakat ya, atau melakukan penyidikan dan sebagai penyidikan terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul dan kejaksaan diberikan delegation authority sebagai penuntut meskipun mereka di bawah eksekutif. Jadi kalau yang di bawah itu umpamanya tidak selaras dengan apa yang digariskan oleh presiden, ya jangan presidennya langsung diserang begitu ya. Kalau atapnya bocor jangan rumahnya dirobohin ya. Atapnya perbaiki. Itu pertama. Kedua, ada landasan konstitusional ya. Kebebasan itu oleh pasal 28J itu dibatasi oleh undang-undang. Kita hidup di rimba raya pun ada konstitusinya sendiri. Nggak ada orang mutlak, absolut, bebas itu ya. Di dunia manapun, kebebasan itu pasti ada ukuran ya. Ada aturan-aturan yang membolehkan dan tidak membolehkan. Dan kita lihat ya, kita ini suka nggak bisa membedakan antara presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, presiden sebagai pribadi. Kalau Pak Jokowi otoriter, udah habis ini. Kenapa? Penghinaan, ya, kebebasan bicara itu menghina fisik orang. Fisik Presiden Jokowi. Dan nama-nama dan itu kalau dilihat pemerintah sebelumnya, itu lapor ke polisi. Presiden nggak pernah melaporkan itu. Tidak sekalipun. Ya, tidak pernah. Ya, jadi artinya begini, kalau kita lihat karakter Pak Jokowi, ya sikapnya, ya itu sangat terbuka. Dan dia memerlukan kritik-kritik. Tapi kritik yang mana? Kalau begitu jangan sampai. Dulu, kritik mendistraktifkan negara, menghancurkan negara dengan segala hoak, dengan segala narasi-narasi
Saya yang rasa membangun, kalau yang kritik memprovokasi seperti itu, masyarakat sepakat, untuk Bang melawan Kapitra. negara, Ini yang kita atau persoalkan narasi adalah yang konstruktif ketika masyarakat yang biasa memperbaiki. menyampaikan aspirasi, hanya menyampaikan aspirasi. Contohnya Begini, apa ternak tadi? jangan semua daun jatuh itu tanggung jawab presiden. Kan sudah ada delegation of authority. Makanya saya ingin tanya nanti tanggung Nah, jawab dari kepolisian untuk seperti itu, apa? Itu tuh sudah ada garisnya. Oke. Jadi kita jangan lihat ya parsial gitu ya. Bang Kapitra, di antara Kapolri dengan Presiden ada menteri gak saya tanya? Ya, Ada lembaga apa di antara Presiden dengan itu Kapolri? ada Kan nggak lembaga, ya? tetapi Kita harus karena jeda terlebih sudah ada dahulu. delegasi Semuanya, kewenangan, Mas, tidak Mbak, kita semua harus ada jeda di terlebih pundak dahulu. presiden. Kita akan Presiden bertanggungjawabkan mengawal nanti, masing-masing itu tanggung jawabnya gunanya seperti rakyat, apa. informasi dari Pemirsa rakyat, Indonesia ya. Town Hall Itu akan presiden kembali bisa sesaat lagi. mengoreksi seperti kejadian kemarin. Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, sekarang saya ingin bergabung ke Pak Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan pasti dari tadi sudah menyimak ya apa yang terjadi, perdebatan yang terjadi di segmen awal. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Ramadan, apakah institusi Polri mengakui dalam beberapa kasus terakhir mural, kemudian pengamanan mahasiswa UNS, dan yang terakhir Pak Suroto, peternak ayam. Apakah institusi Polri mengakui ini adalah reaksi yang berlebihan oleh aparat di lapangan sehingga menyebabkan kegaduhan di Republik ini? Ya Mbak, memang berawal dari beberapa tidak lanjut yang dilakukan oleh aparat kepolisian, juga aparat gabungan. Sehingga dikeluarkanlah surat telegram Kapolri agar Polri di lapangan bertindak lebih humanis. Artinya kalau lebih humanis itu sebenarnya sudah humanis, Mbak. Tapi diminta lebih humanis. Lebih humanis lagi dan tidak reaktif. Artinya tadinya dia reaktif, sekarang artinya lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya edukasi. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan. Yang pertama saya sampaikan, Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke. Di antaranya adalah hak juga menyampaikan pendapat di muka umum. Tentu ini dilindungi oleh Undang-Undang 9 tahun 98. Tapi mengacu undang-undang tersebut, tentu juga di situ disebutkan kebebasan menyampaikan pendapat harus bertanggung jawab dan tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang menjadi acuan tindakan dari aparat kepolisian. Oke. Apakah dalam 3 kasus terakhir Pak Ramadan itu dinilai tidak bertanggung jawab menyampaikan pendapatnya sehingga harus diamankan oleh polisi? Sebenarnya bukan diamankan, Mbak. Kalau mengacu undang-undang, 3 kali 24 jam harus ada pemberitahuan kepada kepolisian. Ketika itu tidak dilakukan, sebenarnya sudah bisa dibubarkan. Namun sekali lagi, upaya yang dilakukan saat ini kita harus lebih humanis. Tentu ini adalah instruksi dari Kapolri selaku atasan kami dan juga adalah sesuai dengan amanah yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi kepada kami. Pak Jokowi rasanya sudah berkali-kali Pak Ramadan menyampaikan bahwa dirinya tidak anti kritik, masyarakat juga harus bebas, bahkan masyarakat harus lebih aktif bisa mengkritik presiden dan aparat juga harus tidak reaktif. Sudah berkali-kali, bukan hanya dalam 3 kasus terakhir ini saja. Apa yang terjadi selama ini? Apakah memang instruksi presiden tersebut tidak sampai ke lapangan, tidak sampai ke bawah atau bagaimana? Sebenarnya bukan kritiknya, Pak. Namun cara-cara yang dilakukan mungkin kalau lebih elok, lebih kepada tempatnya. Jadi bisa didiskusikan sehingga surat telegram Kapolri itu mengatakan kita lebih mengkomunikasikan kepada masyarakat apa aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan, kemudian kita menyiapkan ruang untuk para penyampai aspirasi itu kepada katakanlah kepada presiden ataupun
kepada siapa saja yang Oke. akan diberikan. Mbak Asvina, Anda yakin setelah ada teguran dari Kapolri, ada telegram, sekarang nanti kalau ada penyampaian aksi, unjuk rasa, aspirasi publik bisa lebih humanis katanya? Ya, pertama begini, saya sepakat betul bahwa presiden itu bukan orang ya, dia lembaga. Jadi ketika kita bilang Presiden Jokowi, itu adalah Jokowi yang sedang menjadi presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Karena itu tidak relevan membicarakan personal Pak Jokowi itu orang baikkah, misalnya, atau dia kakek yang baikkah, itu tidak relevan. Pertanyaannya, apakah sebagai kepala pemerintahan, presiden cakap untuk menjalankan kewenangannya, mengendalikan lembaga-lembaga yang menjadi otoritas di tangan dia. Salah satunya adalah Polri, karena antara presiden dan Kapolri nggak ada kementerian lain. Di antara TNI dengan presiden ada Menhan, Kementerian Pertahanan. Jadi kita bisa menunjuk Menteri Pertahanan ngapain, ini nggak ada, itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi misalnya soal pembatasan tempat ya, harus tempatnya di situ. Itu saja sudah pelanggaran undang-undang. Terserah orang ini mau di mana, ya nggak boleh melakukan kekerasan kan. Dia mau, apakah dia harus masuk kepada suatu tempat tertentu, harus disalurkan melalui Polri atau lembaga lain, itu sudah bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Justru di situ esensinya, dan menurut saya Pak Presiden perlu kerja lebih banyak untuk menyamakan gelombang ini ya, apa yang dimaksud dengan kebebasan sipil itu di ruang publik. Boleh nggak demo di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara dan laut, boleh nggak? Mahasiswa demo di depan boleh ibadah nggak? Saya mau tanya, mahasiswa demo di tempat ibadah tidak? Kalau Kita kamu lagi bahas mengatakan kasus. tidak ada urusan dengan tempat, di dalam undang-undang disebutkan kok, nih yang nggak boleh nih. Ada pembatasan. Tadi saya katakan, Dilarang kebebasan itu ada pembatasan. Dan yang terjadi ada demonstrasi kepada kelompok minoritas, Undang-undang 98 itu pun Anda bilang ya, tidak ada tempat dilarang kok. Enggak. Jadi begini, Undang-undang 98 itu menyampaikan pendapat depan umum juga tidak boleh mengganggu hak orang lain. Itu juga di situ. Ya. Dan tidak boleh melanggar hukum dan sebagainya. Kita lihat begini deh, ada temannya Bung Fajrul ini ya, yang caci maki presiden di TV dan segala macam. Tadi kita sepakat bahwa ketika kita bicara Presiden Jokowi, kita bicara entitas dia sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kalau ada orang mengatakan itu presiden nggak ada otaknya, ya toh, dia tidak ngerti Pancasila, dia nggak ngerti apa yang dia sampaikan, itu nggak ditangkap tuh. Jadi ada delegasi authority itu yang sebenarnya yang mencoba mengharmonisasikan antara pendapat masyarakat dan undang-undang yang diberlakukan untuk mengatur harmonisasi. Nah tadi kan ada koreksi, ada informasi dari masyarakat Polri seperti ini, ya dikoreksi langsung di Presiden dan Polri mengakui bahwa kami akan lebih humanis. Ya, saya bilang ini kan demokrasi yang sehat. Oke. Jadi lembaga Polri itu lembaga yang tidak seimbang dengan polisi masyarakat. Dia banyak anggotanya sedikit, penduduknya begitu banyak yang harus dia awasi, yang harus dia apresiasi, yang harus dia fasilitasi. Jadi kalau dia ada kekeliruan, ini tugas kita mengkoreksi secara korektif. Dan kalau itu sampai ke presiden langsung beraksi untuk memperbaiki. Jadi kalau dikatakan ini rezim otoriter, rezim yang tidak aspiratif, ini bahaya kata-kata ini. Tetapi ada kekurangan, yes. Kekurangan ini harus diperbaiki, betul. Presiden sendiri memperbaiki, katakan lembaga polisian juga menerima bahwa presiden harus lebih humanis dan sebagainya. Berarti ada perbaikan ke depan. Itulah gunanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Itu dia dalam undang-undang ya. Tanggapannya Mbak Asvina atau Mas Al, silakan kalau ingin menanggapi. Ya gini, sebenarnya fakta sederhana sih menurut saya dan tidak bisa dibantah. Koreksi presiden terhadap isu kebebasan berpendapat tadi disampaikan dilakukan kepada Kapolri. Ya, kan? Itu artinya kekuasaan menyadari bahwa ada kesalahan beberapa waktu lalu dan dari 2018 yang menunjukkan wajah kekuasaan yang mengancam terhadap kebebasan berpendapat. Kalau tidak ada koreksi oleh presiden yang kemudian menuntut surat telegram Kapolri, itu kan nggak mungkin ada masalah gitu loh. Artinya itu masalah gitu. Dan masalah itu, mohon maaf, diukur sebagai salah satu ukuran untuk
melihat adanya akselerasi penurunan terhadap kualitas demokrasi Iya, di tapi Indonesia. kemudian Itu tidak satu menjadi poin. dasar. Poin lalu kedua adalah kamu menyebut yang ingin saya ini katakan otoriter. nanti dulu. Lalu kamu menyebut ini otoriter, represif. Ya Anda Pertama ada gap. Yang kedua apa? Tahan dulu. Kepolisian harus dibubarkan dong kalau begitu. Yang kedua apa Mas Al? Nggak bisa digeneralisasi. Kan presidennya 7 tahun. Saya ini orang yang ikut demo jutaan orang loh. Bung Kapitra, Ya, artinya begini. keluarnya surat telegram Kapolri itu menunjukkan ada problem dalam kebebasan berpendapat dan penegakan hukum. Itu nggak usah dibantah. Ini masalah bukan gitu masalah loh. dibantah. Semua kebijakan. Ya, artinya yang saya kebijakan itu bisa katakan, dievaluasi. selama ini ada problem di situ. Anda ngerti nggak bagaimana kebijakan itu dibuat dan situasi kebijakan itu diterbitkan? Ya, dan kalau ada kekeliruan yang tidak sesuai kebijakan itu dengan situasi kekinian, itulah evaluasi. Sederhana Nah, saja, Bang. ini sudah dievaluasi Tanya saja kepada kan? kaum buruh, May Day. Dari sejak Pak Jokowi menjadi presiden, berapa kali depan istana? aja Sebelumnya deh. selalu depan istana. Sekarang Sebenarnya- seingat saya cuma 2 kali. Cuma Presiden Jokowi yang berhasil membuat May Day tidak di depan istana. Dan Sebenarnya- aksi-aksi tidak di depan istana. Memang bukan sebuah Sebegitu ukuran takutnya pemerintahan tempat, ini. itu bukan sebuah ukuran. Yang ukuran Bukan ukuran itu bagaimana? substansi apa yang Bukan ukuran diperjuangkan, bagaimana? apa yang Itu disampaikan. substansinya, bahwa rakyat ingin bertemu kalau dengan tempat presidennya, itu di istana, ingin menyampaikan kalau terjadi simbol. sesuatu, Simbol ya ini ada kepala pergerakan pemerintahan. lain di dalam buruh itu, lalu terjadi perebutan kepada tempat ke istana itu. Siapa yang tanggung jawab? Itu daerah-daerah yang sebenarnya harus disterilkan. Sebelum-sebelumnya polisi bisa kok menangani. Bukan masalah Teori kita eskalasi nggak tidak masyarakat itu sesederhana meninggi itu. Mereka sekarang. sanggup. Karena Kebutuhan sudah pernah masyarakat, terjadi informasi sebelumnya dan sanggup. masyarakat, Oke. dan cara berpikir masyarakat yang hari ini Emang itu susah. berbeda. Ada Cara gap berpikir yang Bung jelas. Kapitra ini. Makanya Yang jelas harus kita ada gap, bedakan. Bang Kapitra, yang Ya. jelas ada gap antara pemerintah dengan Tidak masyarakat. begitu juga. Mari kita alur, mari kita Tidak, bedah nanti bukan bagaimana tidak, bukan menyelesaikan masalah gap Kalau ini. gap itu ada deception game besar. Kita akan bahas Ya. apa pemicu gap ini dan Tapi bagaimana yang kita solusinya. lihat Tapi kita ada harus jeda terlebih dahulu, koreksi. pemirsa. Itu Indonesia betul, Town Hall akan ya. kembali sesaat lagi. Jangan menjak langsung ya. Baik, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall. Dari tadi kita berdebat soal pertama, apakah betul rezim pemerintahan Jokowi adalah rezim yang otoriter? Kemudian apakah selama ini memang pemerintah mengakui, Mas Fajrul, memang ada kesalahan-kesalahan, ada gap komunikasi antara apa yang diinginkan presiden dengan yang diterjemahkan oleh aparat di lapangan. Dan pemerintah berusaha memperbaikinya dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh presiden. Tapi apakah itu yakin bisa konsisten ke depan akan seperti itu terus? Apakah harus selalu ada reaksi presiden yang harus turun tangan langsung? Apa yang harus diperbaiki? Yang pertama itulah demokrasi ya. Demokrasi itu kan membuka ruang. Demokrasi itu pertama mengakui bahwa di dalam tubuh masyarakat itu terhadap satu informasi aja, misalnya tentang Suroto aja, itu berbagai pendapat, makna, pemaknaan itu berbeda. Karena itu diberi ruang untuk melakukan, memberikan pendapat, menyampaikan pendapat, melakukan kritik. Nah, Presiden Jokowi menunjukkan ada kritik, ada dialog, ada kritik, ada dialog, ada kritik, ada dialog. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin kepada yang disampaikan Pak Ramadan. Kita kembali saja deh pada yang 998. Beliau ini kan harus menerjemahkan undang-undang, ya kan? Di sini misalnya tadi beliau mengatakan soal tempat. Ketika beliau melihat misalnya, oh ini tempat ibadah nih, ini masjid, gereja, pura, di dalam undang-undang nggak boleh, itu harus dilakukan pengamanan. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan juga harus meminta izin, memberitahukan 3 kali 24 jam. Apabila tidak terjadi, beliau kan harus polisi harus beranjak berdasarkan ini. Kalau tidak setuju dengan undang-undang ini, silakan direvisi, kan begitu. Apalagi kalau kita mau masuk di 28J, ini kita harus menerjemahkan apa itu pertimbangan moral. Oke. Apa itu nilai agama? Misalnya ketika keributan kita dulu dalam kasus Ahok kan, apakah itu pelanggaran nilai agama ketika Ahok dulu menyampaikan tertentu? Nah inilah tugasnya kita di dalam demokrasi, mencoba menerjemahkan apa yang hanya pernyataan yang terbuka seperti ini, tetapi kemudian kita harus jalankan di masyarakat. Beliau tentu juga menghadapi masalah itu. Tiba-tiba dinyatakan kepada Pak Ramadan, Pak, ini 28J mengatakan melanggar nilai-nilai agama. Gak ada penjelasan apapun tentang nilai agama. Saya dapatnya cuma dari Majelis Ulama Indonesia nih, tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Baik. Ada di
di dalamnya. Baik. Nah, ini pentingnya diskusi seperti ini, bahwa ada yang harus kita perbaiki regulasinya, bagaimana menjelaskannya, termasuk karena itu yang menjadi pegangan dari polisi di lapangan. Itu Oke. problemnya. Saya ingin tanya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, apakah betul selama ini polisi... Ya regulasi undang-undang ITE aja nggak dirubah-ubah. Sekarang sudah direvisi. Saya tanya dulu ke Pak Ramadan ya. Saya ingin minta Pak Ramadan Ada dua menanggapi dulu. pedoman Mas yang Al, dirubah. ditahan dulu. Apakah selama ini sikap reaktif yang ditujukan aparat di lapangan itu hanya sebatas menerjemahkan undang-undang karena memang ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh misalnya Pak Suroto, mahasiswa UNS, kemudian pembuatan mural, atau memang aparatnya juga terlalu berlebihan dalam menerjemahkan karena takut kebablasan dan segala macam? Silakan ditanggapi. Pak Ramadan? Nggak kedengeran katanya. Halo, Pak Ramadan. Bisa dengar, Pak. Oke, kami akan perbaiki komunikasi dengan Pak Ramadan. Mas Ar, silakan ditanggapi. Gini, ada problem dasar sejak reformasi yang tidak berubah dalam konteks paradigma keamanan. Perspektif keamanan yang terbangun, khususnya di era pemerintahan ini adalah perspektif yang berpijak pada pendekatan state security, keamanan rezim. Sehingga stabilitas itu menjadi sesuatu yang penting. Dan dia menafikan pentingnya keamanan individu yang disebut dengan human security. Nah, perspektif yang berjalan selama belakangan ini itu lebih mengarah kepada kepentingan keamanan rezim, stabilitas, dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Padahal dalam tataran global itu perspektif klasik pada masa Perang Dingin. Perang Dingin udah selesai, kecenderungan keamanan bergeser. Bahwa aparat negara, pemerintah itu harus melihat perlindungan hak individu, keamanan masyarakat, human security itu jauh lebih penting gitu. Adakah sangat tidak pentingnya kalau kemudian dengan atas nama keamanan negara, kemudian hak-hak warga negara terabaikan? Itu sesuatu yang berbahaya. Itu yang kita kritik gitu loh. Nah, ini terjadi pada masa ini. Oleh karena itu, kalau perspektif keamanan dirubah, maka seluruh kelompok masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan itu tidak dilihat sebagai ancaman, tapi dia dilihat sebagai kekayaan demokrasi untuk memajukan partisipasi demokrasi sehingga proses berdemokrasi bisa berjalan dengan baik. Sayangnya sejak 2018 sampai sekarang beberapa indikator baik lembaga survei, akademisi, kasus-kasus yang ada itu menunjukkan bahwa perspektif yang berjalan dalam keamanan lebih ke arah state security itu. Sehingga ada kecenderungan rezim kekuasaan menggunakan penegakan hukum sebagai alat politik untuk melakukan penekanan terhadap kelompok-kelompok kritis terhadap kekuasaan. Ini berbeda dengan rezim pemerintahan Jokowi pada awal-awal 2014-2015, Mbak Sylvia. Itu jauh relatif lebih baik. Misalkan Jokowi 2014-2015 memberikan pembebasan terhadap tahanan politik di Papua. Lalu kemudian membebaskan pembela HAM Eva Bande. Berupaya untuk melakukan rekonsiliasi 65 dalam kasus 65. Ada nuansa penghormatan terhadap HAM. Sejak 2018, khususnya pasca kontestasi Pilkada Jakarta, memang ada kecenderungan politik rezim yang konservatif sampai sekarang. Nah, itu terjadi memang sejak kontestasi Pilkada Jakarta, sehingga banyak ilmuwan, indikator menunjukkan sejak 2018 terjadi kualitas demokrasi yang menurun. Sebelum dipotong. Menurut saya, salah satu faktornya adalah ada pergeseran lingkaran di dalam kekuasaan Jokowi yang merubah itu gitu. Salah satunya adalah perubahan-perubahan jubir juga termasuk ya. itu. Survei Litbang Kompas Januari 2001 66,3% kepuasan terhadap presiden. April 2021 69,1, menaik terus. Oke, berarti situasinya tidak seperti yang digambarkan. Saya mau tanggapi. Ya, itu aja. Saya paham Dinda Al-Araf tentu dia punya kewajiban untuk selalu mengkoreksi yang tidak perlu dikoreksi. Karena itu eksistensi dari lembaga. Kita bagian paham. mana yang sebetulnya tidak perlu dikoreksi? Jadi begini, maksudnya bagaimana? kita paham. Di mata mereka ini semua yang dibuat pemerintah pasti salah. Itulah demokrasi yang mereka terjemahkan. Tetapi saya ingin katakan, ada penyampaian pendapat, tapi di situ ada psikologi mob. Dalam kumpulan massa, orang bisa berbuat sekejam-kejamnya dan bisa berbuat sebaik-baiknya. Yang sekarang demonstrasi itu tidak ada yang tidak anarkis. Ya, sering anarkis terjadi di belakang-belakang ini, sering terjadi anarkis. Sering terjadi gesekan, benturan yang merugikan fasilitas umum, fasilitas negara, at least kepemilikan masyarakat. Dan itu dicegah. Kita ini menganggap sebuah kebebasan kita bisa berbuat apa saja.
Kita bisa melakukan demonstrasi di mana saja, bisa menyampaikan sesuatu apa saja. Lalu kita menilai ukuran-ukuran indikator itu berdasarkan kepentingan lembaga atau kepentingan kita sendiri. Itu yang tidak fair. Kita melihat bahwa pemerintah ini sangat ya terbuka ya, sangat akuntabel pada masyarakat. Ada yang perlu diperbaiki. Tetapi ada yang sudah on the track. Orang-orang di lapangan, tidak satupun kepolisian itu mau berhadapan dengan masyarakat. Tetapi ada yang harus dicegah. Karena polisi itu bagian dari masyarakat juga di tempat dia kembali. Tetapi ada situasional yang kadang-kadang memanaskan. Ya. Yang mau tidak mau ini lapangan. Untuk itulah ada instruksi Kapolri untuk mengevaluasi kembali bagaimana menyikapinya. Supaya tidak terstimulisasi kondisi lapangan menjadi kondisi emosional. Oke, Nah, baik. ini yang seharusnya juga dilihat dari sebuah dimensi, ya. Apa betul indeks demokrasi itu turun? Ini cara yang mendiskreditkan. Kita katakan bahwa kebebasan dibandingkan dengan periode sebelumnya ini jauh lebih baik. Tidak mendiskreditkan, itu hasil lembaga survei dengan Iya, lembaga metodologi yang survei ilmiah itu indikatornya dan berulang-ulang. juga harus jelas. Metodologinya yang dipakai juga harus jelas dan transparan. Dan bisa kita perdebatkan. Sudah diperdebatkan, Bung Bagaimana Kapitra. kita memperdebatkan kalau subjektivitas kita mengatakan survei ini, bagaimana kualitas survei ini? Ini juga harus jelas. Ini semua Ya itu berarti Anda punya meragukan kepentingan subjektif. indikator politik, LP3S, Wah, semua kita Anda melihat ragukan realitas bukan indikator survei. Karena survei itu ada ordernya, ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalamnya. Ini bicara bagaimana berdasarkan itu kasus, bisa? Bang. Berdasarkan kasus 3.000 setidaknya 3.000 orang itu ditangkap yang ada LBH-nya saja dan LBH lebih banyak yang nggak ada. 3.000 ditangkap itu Indonesia. dari verifikasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Kejahatan-kejahatan Ya. bagaimana? Dan Loh. terus terang aja lah, mereka itu ditangkap kan karena aksi Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi Apa yang terjadi waktu ini, Omnibus semua Law itu itu ada apa yang terjadi? polanya. Ada nggak Polanya itu kekerasan? kalau Ada nggak kekerasan di lapangan? kebijakan Jokowi Ada nggak terkait fasilitas umum pembangunan. dibakar? Itu aja Ada nggak sebetulnya. terjadi kekerasan juga kepada aparat? Jangan Apakah yang lihat ditangkap sendiri melakukan ya. kekerasan? Baik. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di luar konteks demokrasi itu yang dibolehkan oleh undang-undang. Yang di Blitar sama Solo nggak melakukan kekerasan, cuman masang Ditangkap poster juga, doang, benar. ditangkap. Loh, itu kan ada sesuatu yang dikoreksi. Kalau sesuatu itu salah dan on the track dia. Itu gejala, Bang. Bukan Gejala masalah yang itu terus berulang satu. dari 2019. Itu kasus per kasus Oke. berapa juta kasus di Baik. Indonesia ini yang Masih tidak ada tidak satu peristiwa segmen seperti yang lagi di Solo itu. dan mohon nanti di segmen terakhir mari kita sama-sama mengakui apa yang harus kita perbaiki dan ke depan apa yang bisa kita benahi selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, ada kembali lagi di Indonesia Town Hall. Pak Ramadan, Kabag Pedum Divisi Humas Polri, apakah sudah tersambung Pak Ramadan? Ya Mbak, bisa Baik. dengar suara saya Mbak? Bisa, Pak. Pak Ramadan, terakhir saya ingin bertanya ke Anda, bagaimana koreksi yang akan dilakukan kepolisian ke depannya untuk menjamin agar tidak akan ada lagi ketika masyarakat hanya sebatas membawa poster, hanya menyampaikan aspirasi, kemudian digadang sama aparat. Bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, Pak, di kemudian hari? Tindakan-tindakan yang overreaktif dan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun kritik. Tentunya upaya Polri pasti akan lebih humanis menghadapi aksi-aksi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, juga ingin menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum, dan tentunya itu dilindungi oleh undang-undang. Upaya-upaya yang dilakukan yang sifatnya represif semata-mata adalah untuk melindungi masyarakat atau warga lainnya. Misalnya ada upaya anarkis, pembakaran, atau hal-hal yang bisa membahayakan jiwa orang lain, tentunya upaya Polri tetap harus dilakukan. Sekali lagi, upaya represif yang dilakukan adalah untuk melindungi warga negara lainnya. Dan ini tentunya dilindungi oleh undang-undang. Oke, baik.
Untuk yang bertanggung jawab, menyampaikan kebebasan secara bertanggung jawab, Polri akan bersikap lebih humanis. Tapi kalau ada indikasi mereka sudah anarkis, Polri akan langsung bertindak. Nah, Mas Al, Mbak Asvina, kita juga harus membedakan mana kebebasan yang memang berpendapat yang bertanggung jawab, tapi mana yang kebablasan, yang mengarah ke anarkis. Nah, bagaimana supaya antara dua itu memang betul-betul bisa ditindak dengan proporsional. Mana yang salah ya dihukum, mana yang tidak ada masalah ya tidak dibiarkan begitu saja. Apa catatan Anda? Ya, pertama kita harus mengakui fakta dulu ya. Kalau mau membuat perubahan tidak ada pengakuan fakta repot. Yang terjadi yang dialami ribuan para mahasiswa dan para demonstran itu, mereka nggak melakukan kekerasan apapun gitu dan dibubarkan. Padahal belum jam 5 juga, kalaupun polisi mau pakai jam 5. Meskipun di undang-undang nggak ada pembatasan jam 5 juga, begitu kan? Gitu. Pengakuan itu penting dan kemudian pemulihan korban. Misalnya seperti aksi May Day 2021, itu ada buruh dan mahasiswa yang ditangkap, buruh ditangkap karena mencoba melindungi mahasiswa. Mahasiswa dibubarkan, dikriminalisasi gitu ya, dan hari pendidikan karena dianggap pada hari buruh mahasiswa tidak boleh ikut aksi hari buruh. Loh, sejak kapan yang aksi hari buruh hanya buruh? Itu kan juga suatu ketentuan yang aneh. Dan kemudian tadi ya tafsir pasal 28J, kita harus mencoba setiap pada undang-undang dasar. Dikatakan pembatasan hak asasi manusia di dalam pasal 28J hanya dengan undang-undang. Nggak boleh dengan peraturan presiden, apalagi surat telegram Kapolri, begitu ya. Jadi jangan hanya mengatakan masyarakat yang melanggar hukum. Ini pelanggaran hukum di tingkat pemerintah banyak sekali. Gitu, tapi tidak mau diakui. Mas Fajro. Oke, baik. Yang pertama, tugas negara adalah melindungi dan mempromosikan hak-hak, ini masuk dalam hak sosial dan politik, ini hak politik. Jadi Undang-Undang Dasar dilindungi, pasal 28, undang-undangnya dilindungi. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kritik, masyarakat itu menjadi bagian dari demokrasi. Jadi itu tugas negara dan presiden harus menunaikan kewajiban konstitusional ini. Ini harus kita pegang. Nah, kalau kemudian beliau melakukan teguran kepada Kapolri, kemudian Kapolri membuat telegram, ini bagian dari pelaksanaan untuk melindungi dan mempromosikan hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mengkritik dan yang lain-lain. Terkait dengan Al-Arab dan kemudian juga Asvina, mereka berdua ini adalah bagian dalam ruang demokrasi masyarakat sipil yang melakukan kritik. Walaupun kemungkinan saya misalnya masih tidak setuju, misalnya ketika mereka mau lebih-lebihkan. Seolah-olah, wah ini otoriter, ini totaliter, ini represif. Saya bilang tidak sampai ke sana. Baik, Mas Al terakhir singkat. Ya, menurut saya ada fakta kebebasan berpendapat terancam itu terlihat dari lembaga survei, kasus, dan pandangan ilmuwan. Oleh karena itu, ini menjadi refleksi yang sangat serius. Ke depan, pemerintah harus merubah cara pandangnya, perlu membangun apa yang disebut dengan democratic security. Yakni keamanan harus dibangun dengan prinsip-prinsip demokrasi yang di dalamnya penghormatan terhadap HAM. Sehingga yang penting untuk dilihat adalah jaminan terhadap pelindungan keamanan manusianya, individunya, penghormatan terhadap hak asasi manusianya. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada perbaikan secara menyeluruh. Baik dalam level undang-undang, politik penegakan hukum presiden. Presiden itu harus tampil, Mbak. Politik penegakan hukumnya harus begini gitu ya. Dalam konteks kasus-kasus yang terjadi. Yang ketiga adalah perbaikan dalam aspek implementasi. Seringkali normanya indah, aturannya ada. Tapi pada tataran implementasi itu menjadi persoalan yang sangat serius. Baik, gitu. Bang Kapitra terakhir. Ya, ada pepatah lama mengatakan penonton selalu merasa lebih pintar dari pemain. Makanya Anda coba masuk ke dalam pemerintahan, bisa lihat dinamika pemerintahan, pengelolaan pemerintahan seperti apa. Kedua, generalisasi dari pendapat satu kelompok belum tentu menjadi kelompok mayoritas dan kelompok yang lainnya. Kita belum pernah mengadakan referendum atau jejak pemikiran tentang apa yang Anda sampaikan. Tapi yang jelas adalah bagaimana demokrasi harus tumbuh, baik dalam bentuk dia berbeda yang harus dihargai dan maupun pengakuan yang sama. Tetapi semua kegiatan sosial masyarakat atau kegiatan negara pun harus dibatasi, ya. Kalau kekuatan negara terlalu besar, ya tidak dibatasi, dia akan menjadi otoritarian. Tetapi kalau kebebasan masyarakat dibiarkan, dia akan menjadi anarkisme. Di antara inilah demokrasi harus berjalan, yang membangun harmonisasi, baik mengkoreksi, bukan menghina, mengoreksi apa yang kurang, lalu memperbaiki orang yang dikoreksi, maupun mengingatkan. Tapi masyarakat juga harus punya kesadaran bahwa bangsa ini lah bangsa kita bersama.
Pemerintah bisa berganti, tapi Republik ini tetap menjadi rumah kita Baik. bersama. Dan Presiden itu tegak lurus Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang. Terima kasih Mas Fajrul, Bang Kapitra, Mbak Asfinawati, dan juga Mas Al-Araf, dan juga Pak Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall malam ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi pemirsa, saya rasa kita semua sepakat bahwa di negara demokrasi ini semuanya bebas berpendapat, tapi berpendapat juga harus bertanggung jawab. Pemerintah tidak boleh alergi dikritik, namun masyarakat juga tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan pendapat, apalagi kalau sudah memakai kekerasan. Baik pemirsa, demikianlah akhir dari Indonesia Town Hall. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Metro TV